Pada 27 hingga 28 Oktober 1928, Kongres Sumpah Pemuda kedua dilaksanakan. Salah satu hasilnya adalah dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Jauh sebelum itu, pada tahun 1800-an, dari sebuah pulau kecil bernama Pulau Penyengat, hadir seorang cendekiawan serta penulis bernama Raja Ali Haji. Melahirkan karya-karya sebagai bentuk perjuangan dalam melawan pengaruh dan intervensi penjajahan. Hal ini menjadi awal bagi pengembangan tata bahasa, sastra, hingga ilmu dalam bahasa Melayu, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Sebuah awal yang kelak akan berpengaruh dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh. Pulau Penyengat itu adalah pulau persinggahan dari para pelayar yang akan melewati di Pulau Penyengat saat itu dikenal memiliki sumber air tawar. Nah, pada saat singgah itu disengat oleh sejenis lebah yang menyengat gitu. Jadi lama-kelamaan namanya menjadi Pulau Penyengat. Tetapi oleh Belanda, Pulau Penyengat juga dikatakan sebagai Pulau Mars. Sedangkan Pulau Penyengat adalah tempat yang sangat strategis, dulunya pernah menjadi pusat pertahanan negeri Riau ketika pecah perang antara Riau melawan Belanda 1784. Kemudian pusat pulau yang kemudian menjadi persembahan dari Sultan Mahmud kepada Engku Putri Raja Hamidah, dan akhirnya dari pulau yang kosong itu, pulau kecil itu dibina menjadi pulau yang untuk dijadikan pusat pemerintahan. Itu pilihan-pilihan pada masa lalu yang dengan pertimbangan yang luar biasa lah. Di mana Raja Jafar menata Pulau Penyengat dengan cukup baik, kemudian berkembang juga menjadi sebuah wilayah yang memiliki tata kota yang sangat baik. Nah, kemudian di tahun 1900 itu menjadi pusat pemerintahan yang tidak hanya yang di Pertuan Muda, tetapi yang di Pertuan Besar juga berkedudukan di Pulau Penyengat. Mencapai kejayaan ketika sebenarnya yang penting Pulau Penyengat ini tidak hanya sebatas dia sebagai pusat pemerintahan, pusat kerajaan, tetapi yang membedakan Pulau Penyengat dengan kawasan-kawasan sejarah, kawasan budaya lainnya, dia adalah sebagai Bustan Al-Katibin atau taman para penulis. Itu yang menonjol. Artinya kegiatan-kegiatan intelektual yang kemudian menyertakan yang luar biasa terjadi di pulau inilah yang membesarkan pulau ini, yang membuat pulau ini menjadi hebat. Pulau ini sebagai pusat tamadun Melayu. Jadi keilmuan menjadi tumpuan, menjadi satu ukuran pada masa lalu. Awal abad 20 ya, di akhir abad 19 itu banyak terlahir karya sastra ya, yang tidak hanya
terkait dengan karya sastra yang berisikan tentang obat-obatan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga yang berkaitan dengan agama, kebudayaan dan sebagainya. Nah, terlahir di situ Raja Ali Haji, tokoh besar yang menjadi pahlawan nasional kita. Nah, di situ. Nah, selain dari Raja Ali Haji itu juga ada tokoh karya sastra yang lain, yaitu ada Raja Haji Daud, kemudian Haji Ibrahim, ada juga Raja Ali Kelana, kemudian dan juga Khalid Hitam dan sebagainya. Boleh kita katakan bahwa karya-karya Raja Ali Haji itu merupakan misalnya kegelisahannya menyikapi fenomena pada masa itu. Jadi semua karya-karya Raja Ali Haji itu berisikan misalnya jawaban-jawaban dari misalnya apa yang terjadi pada masa itu. Ketika orang Belanda mencoba membahasa Belandakan kawasan ini, jawaban Raja Ali Haji adalah menguatkan bahasa itu melalui karya-karya kebahasaan. Kemudian orang Belanda pernah menerapkan sistem politik mereka. Maka jawaban Raja Ali Haji adalah membuat karya-karya di bidang politik, di bidang tata pemerintahan, yaitu Samarat Al-Muhimmah, Mukadimah fi Intizam, itu seperti itu kan. Kemudian orang Belanda mencoba juga menulis karya-karya sejarah yang mengisahkan tentang bagaimana sejarah Melayu di kawasan ini. Jawaban dari Raja Ali Haji adalah menulis juga buku sejarah dari kacamata sendiri, seperti Tufat Al-Nafi, Silsilah Melayu dan Bugis, itu sebenarnya. Dari karya-karya Raja Ali Haji itu seperti Bustan Al-Katibin itu memuat tentang ensiklopedi bahasa Melayu. Kemudian kita pengetahuan bahasa seperti semacam kamus bahasa Melayu dan tata bahasanya. Jadi itu memberi pengaruh yang sangat luar biasa bagi karya sastra pada saat itu yang sudah cukup lengkap. Memang ilmu menjadi satu tonggak yang luar biasa. Pulau Penyengat itu adalah pulau ilmu pengetahuan. Jadi karena kedudukannya yang juga tinggi, Raja Ali Haji itu sebagai hakim dan sebagai penasihat. Jadi fatwa-fatwanya itu, nasihat-nasihatnya itu biasanya dipakai oleh para penguasa, oleh raja-raja. Bahkan salah satu karya Raja Ali Haji itu berisi tentang syair, ya, syair yang di dalamnya itu bagaimana pengelolaan sebuah negeri itu khusus ditulis oleh Raja Ali Haji untuk salah seorang saudaranya yang dipertuan muda pada masa itu. Jadi begitu pentingnya ilmu sebagai sumber daripada pola daripada pemerintahan yang ada di Pulau Penyengat. Nah, kalau ini ditanya bagaimana terkait dengan peradaban Melayu gitu. Nah, karya-karya sastra ini mengisahkan hal-hal yang menciptakan sosial ekonomi, menceritakan sosial ekonomi, kondisi ekonomi pada saat itu gitu. Misalnya seperti dalam Gurindam 12 misalnya, itu sudah cukup sangat inspiratif yang waktu itu dan sangat relevan hingga kondisi masa kini gitu. Misalnya kalau kita lihat misalnya dalam pasal yang ketiga misalnya ya, di situ bagaimana memelihara tubuh. Itu kan bagaimana sih saat itu sudah peradaban masa itu sudah sangat maju. Jadi, budaya Melayu itu sebenarnya adalah budaya yang berbasis inklusif, budaya yang terbuka. Tamadun Melayu mencapai puncaknya ketika pertautan budaya Melayu dengan budaya yang bukan Melayu itu terjadi luar biasa. Jadi bagi orang Melayu, bukan kita menghindar dari yang lain dari Melayu itu. Bukan kita menghindar, bukan kita menolak. Tetapi yang lain dari Melayu itu kita masuki, kita selami, dan kemudian kita warnai dengan kemelayuan.
karya-karya di Penyengat, terutama karya-karya Raja Ali Haji itu memang banyak mengadopsi ya istilah-istilah Arab ke dalam tata bahasa Melayu. Kemudian aksaranya juga, aksara yang dipergunakan itu adalah Arab gundul atau Jawi. Itu yang menjadi yang media orang untuk menulis itu kitab-kitab lama itu. Nah, memang pengaruh Islam yang luar biasa, pengaruh Islam yang luar biasa ke dalam dunia Melayu. Raja Ali Haji mewarisi sikap-sikap orang Melayu yang berbasis inklusif, berbasis terbuka. Tidak hanya bersahabat dengan orang-orang ulama, tidak hanya bersahabat dengan orang-orang Arab, tapi juga bersahabat dengan salah seorang temannya yang cukup akrab, namanya Herman van de Wall, yang kemudian mereka berkirim-kirim surat, bahkan menceritakan perkara-perkara yang sangat sensitif dari sisi manusiawi. Nah, tidak hanya berbicara soal bagaimana politik yang terjadi, tetapi juga bagaimana hubungan antara satu individu ke individu yang lain. Kemudian bahkan ketika Raja Ali Haji kekurangan kertas untuk menulis, ya, meminta bantu kepada Herman van de Wall untuk mengadakan itu. Bahasa Melayu itu dulunya sudah menjadi bahasa lingua franca, bahasa perdagangan ya di pelabuhan-pelabuhan dagang yang digunakan oleh para pedagang. Kemudian bahasa Melayu itu oleh Raja Ali Haji dan lingkarannya dan orang-orang di Pulau Penyengat itu dimartabatkan bahasa Melayu itu melalui karya-karya kebahasaan. Jadi misalnya ditulislah Kamus Perbendaharaan Bahasa Melayu, Kitab Pengetahuan Bahasa ya. Kemudian ditulislah kaidah tata bahasa, sehingga akhirnya bahasa Melayu yang semulanya bahasa lingua franca itu menjadi bahasa kesusastraan, menjadi bahasa tulis-menulis, bahasa persuratan, sehingga pada akhirnya bahasa Melayu yang pembinaannya dilakukan di Pulau Penyengat ini, diantaranya oleh Raja Ali Haji itu ditasbihkan, diangkat menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, ketika orang Belanda ingin mencari mana bahasa yang sudah siap untuk dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra di bawah kuasa kolonial, maka orang Belanda, pakar-pakar bahasa Belanda, memutuskan bahwa bahasa yang sudah siap pakai itu di Nusantara ini adalah bahasa Melayu, karena sudah disusun kaidah tata bahasanya, dibuat kamus perbendaharaannya, diolah sedemikian rupa yang dilakukan oleh Raja Ali Haji dan orang-orang Pulau Penyengat, sehingga keputusannya mengambil bahasa itu sebagai bahasa yang sudah siap pakai untuk diajarkan di sekolah-sekolah Bumi Putra. Begitulah perjalanannya, sehingga akhirnya bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Inilah karya sastra yang sudah ada ensiklopedinya, ada tata bahasanya, sehingga inilah yang kemudian akhirnya menjadi bahasa lingua franca juga. Kemudian pada saat Kongres Pemuda yang pertama, kemudian akhirnya ke Sumpah Pemuda yang kedua itu ya, di Kongres Pemuda yang kedua itu ditetapkan menjadi bahasa nasional. Warisan budaya intangible ya, yang bisa dikatakan seperti itu, yang sangat luar biasa dari Pulau Penyengat itu kan luar biasa ya, dan ini sudah saatnya kita menjaga dan bahkan merawat warisan ini. Bahwa kita, pulau sekecil Pulau Penyengat dan tokoh yang ada di pulau ini itu bisa mewarnai
bisa mewariskan warisan-warisan yang luar biasa untuk Nusantara ini, yaitu adalah bahasa. Bukankah bahasa itu adalah alat pemersatu bangsa? Dan itu mesti dipelajari oleh anak-anak generasi baru. Kemudian ya cobalah buatkan kajian-kajian yang baru, kemudian memperkenalkannya kembali, dan ke depan mungkin berkarya seperti tokoh Raja Ali Haji.